Swastiastu. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Om awi genamastu namo sidam sidirastu tad astu swaha. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan atas lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Hindu. Hari ini kita membahas tentang kitab suci. Seperti biasa, Bapak mohon untuk anak-anak menyiapkan segala keperluan untuk belajar pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak menyaksikan video yang Bapak berikan, anak-anak bisa menyusun bagan kodifikasi Weda. Kemudian yang kedua, anak-anak Bapak minta untuk membuat bagan, kemudian anak-anak menempel nama-nama pustaka suci Weda. Pada pembelajaran terdahulu, Bapak sudah meminta anak-anak untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan yang mana termasuk kitab suci Weda, yang mana yang bukan. Selanjutnya yang termasuk kitab suci Weda, anak-anak menggolongkan kembali ke dalam dua kelompok besar, yaitu Sruti dan Smriti. Nah, hari ini kita akan menjabarkan lebih lanjut kitab-kitab suci ini ke dalam sebuah bagan, sehingga anak-anak lebih mudah untuk memahami. Perhatikan bagan kodifikasi Weda yang sudah Bapak buat. Kalau seandainya anak-anak mencari pada sumber-sumber yang ada di internet, anak-anak akan menemukan berbagai contoh bagan kodifikasi Weda dan ada sedikit perbedaan. Nah, oleh sebab itu, dalam pembelajaran ini Bapak sudah buatkan contoh bagan sederhana tentang kitab suci Weda. Kitab Sruti dibedakan menjadi tiga atau digolongkan menjadi tiga, yaitu kitab mantra, kemudian Brahmana, Aranyaka atau Upanishad. Kitab mantra sendiri digolongkan menjadi empat, yang disebut dengan Catur Weda Samhita, yang terdiri dari Reg, Sama, Yajur, dan Atharvaveda. Nah, untuk kitab Brahmana dan kitab Aranyaka kita tidak bahas untuk di pembelajaran tingkat sekolah dasar. Nanti mungkin anak-anak akan diajarkan pada jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan kitab Smriti itu dibedakan menjadi tiga. Ada Wedanga, Upaweda, dan Nibanda. Nah, dalam sumber-sumber lain ada yang membedakan Smriti menjadi dua saja, yaitu Wedanga dan Upaweda. Nah, kenapa dalam contoh yang Bapak berikan, Bapak kelompokkan menjadi tiga? Karena yang pertama, di dalam buku sumber anak-anak itu sudah jelas disebutkan Smriti itu dibedakan menjadi tiga. Dasarnya adalah kalau diibaratkan, Sruti itu adalah undang-undang dasar. Nah, kemudian Upaweda itu sendiri
adalah undang-undang. Sedangkan nibanda adalah juklak juknis atau petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Jadi bagaimana kitab Sruti dan Semerti itu dilaksanakan, maka petunjuknya itu dijabarkan di dalam nibanda. Nah, itu sebabnya dalam contoh bagan yang Bapak berikan, kitab Semerti itu digolongkan menjadi 3. Nah, kemudian Wedangga itu ada 6 bagian yang disebut dengan Sadangkaweda. Upaweda itu ada kitab Itihasa, Purana, Arta Sastra, dan seterusnya. Nah, kitab Nibanda sendiri ada Sarasamusaya, Purwawimansa, Tantra atau agama, Puja mantra, dan seterusnya. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa baca dalam buku pegangan kalian. Dalam contoh bagan yang sudah Bapak tampilkan tadi, kira-kira kitab apa yang belum Bapak cantumkan di sana? Coba anak-anak cermati dengan baik. Iya, kitab yang belum Bapak cantumkan adalah kitab Bhagavad Gita. Nah, kenapa demikian? Karena para ahli sendiri memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pengklasifikasian Bhagavad Gita. Nah, bagaimana pendapat para ahli? Mari kita pelajari lebih jauh. Para ahli atau para tokoh-tokoh agama Hindu ada yang mengklasifikasikan Bhagavad Gita itu termasuk kitab Semerti pada bagian Upaweda, tepatnya pada Itihasa. Karena kitab Bhagavad Gita ini terlahir dari cerita Mahabharata, tepatnya pada Bhisma Parwa. Nah, atas dasar itulah para tokoh agama ada yang mengklasifikasikan Bhagavad Gita itu ke dalam kitab Semerti. Ada pula para tokoh kita yang mengklasifikasikan Bhagavad Gita itu ke dalam kitab Sruti, tepatnya dalam Upanishad. Kenapa demikian? Karena dalam kitab Bhagavad Gita itu isinya tentang percakapan antara Krishna dan Arjuna, di mana Krishna sudah dianggap sebagai gurunya dari Arjuna. Sehingga atas dasar itu Bhagavad Gita dikelompokkan ke dalam kitab Sruti pada bagian Upanishad. Pendapat yang terakhir, ada yang menggolongkan Bhagavad Gita ke dalam kitab Sruti, yaitu pada bagian mantra. Karena kitab Bhagavad Gita itu dianggap sebagai Pancama Weda atau Weda yang kelima setelah Caturweda. Kenapa demikian? Karena kitab Bhagavad Gita itu disabdakan oleh Krishna yang mana beliau adalah awatara dari Dewa Wisnu, sehingga dianggap sebagai sabda suci dari Tuhan, karena Krishna sendiri adalah perwakilan dari Tuhan itu sendiri yang menjelma ke dunia sebagai titisan Dewa Wisnu. Nah, pendapat yang manakah yang benar? Nah, untuk sementara ketiga pendapat itu semuanya benar karena memiliki dasar yang berbeda-beda. Hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Nah, sambil menunggu nanti adanya bagan yang resmi dikeluarkan oleh PHDI. Jadi untuk sementara ketiga pendapat ini kita terima sebagai sebuah kebenaran. Nah, setelah anak-anak belajar melalui video yang Bapak berikan hari ini, seperti biasa sebagai akhir dari pertemuan kita, anak-anak mengerjakan tugas. Yang pertama,
buatlah bagan kodifikasi Weda yang sederhana, seperti contoh yang Bapak berikan. Yang kedua, anak-anak Bapak minta untuk menempelkan nama-nama pustaka suci pada bagan kodifikasi Weda yang sudah anak-anak buat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat bekerja, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya.